Oke ya. Uh, this is not only use ya for the assessment, but also later for your skripsi. In your research, you also based on this principles ya. Jadi prinsipal ini bukan cuma untuk penilaian, evaluasi bukan. Tapi in research you use validity, reliability, ya, practicality, authenticity. Tapi untuk bab 4 skripsi, bab 3 skripsi at least you know how to validate the data and then how your data that you took from the population is it reliable if I can imply or employ this research in other places misalnya kan. Jadi itu bukan cuma di mata kuliah ini saja, tapi di mata kuliah riset nanti ini juga masuk ya. So we start with practicality ya. Practicality means practice ya. Practice artinya praktis, tidak memberatkan ya. If you think that this test is very expensive, harus menyediakan komputer, harus menyediakan print, satu soal terdiri dari 50 lembar, kalau mahasiswanya ada 50, bersekian biayanya. So that's not practical. Kita nyebutnya impractical. Impractical ya. Lawan katanya. Jadi this is the way how the test must be at least convenience both for the teacher as the test taker or the test taker student. Jadi intinya itu convenience, nyaman, nyaman bagi guru, nyaman bagi siswa. Siswa dikasih tugas tes 4 jam, pecah kepala dia because it's take too long, ya kan? 4 hour. Ya atau tes harus menggunakan internet. Meanwhile our school is in the suburb, pinggiran dusun misalnya. Ya. There is no signal, ya kan nggak bisa juga. Terlalu memaksakan, not practice. Ya, atau kita berbicara tentang uh, time efficiency. Ya, soalnya satu, tapi untuk gurunya you need to evaluate every single answer from the student. It take 2 or 3 hours to analyze. Ya juga berbahaya. Ya kan satu soal esai tapi gurunya satu jawaban dari mahasiswa itu dianalisa sampai 2 sampai 3 jam. Kalau siswanya 30 ya lumayan juga. It takes time ya. So practical mean here convenience ya both for the teacher and then the test taker. Ya, siapapun itu nanti praktis, intinya praktis. Ya, senyaman mungkin. Ya, if you think that when I print this paper worksheet misalnya 5 lembar, kira-kira keberatan nggak anak-anak 5 lembar, ya? Atau sekolah kita, kampus kita cukup nggak ngeprintnya 5 lembar ini? Ya, kalau dikata cukup, silakan. Ya, so that's why, ya. Kenapa soal ujian itu dulu 40 soal? Kenapa tidak 100 soal, for example, for every single subject? Ya, if there is too much question, ya tadi, it's like longer the time, ya. And then the stress of the student or the test taker juga berpengaruh, ya. Nah, ini practical itu artinya adalah praktis, ya. Jadi apapun yang sifatnya praktis, you must consider. Apakah harus CBT misalnya, computer based test, ya. Kalau tidak penting, ya kita ganti ya nggak harus CBT misalnya harus PPT saja tapi kalau bisa karena the student are spread it in Indonesia there is in Java Sulawesi Singapura misalnya ya ya you can use CBT ya kan tes online pakai komputer mau dimanapun dia tesnya bisa dilakukan ya that's more convenience rather than they come to the spot and then it consume money and time ya. Dulu LPDP itu tesnya di kota-kota besar saja. Kalau di Sumatera cuma di Medan dulu. Nah, sekarang kan nggak online, udah online seperti itu ya. Lebih apa? Lebih praktikal. Ya, rather than we must offline tiket pesawat, tiket hotel, belum-belum yang lain-lain. Ya. Jadi practical means the way how it's convenient for the students and then the teacher ya. And then next we have reliability ya. Reliable. Yeah, it's mean that the test must be consistent and then dependable. Dependable itu if you take the test in SMP 3, 50 soal. Nanti di SMP 10 dengan soal yang sama, we can see the consistency of the answer. Ya. Kalau dia sulit, kesulitan semua nilai siswanya rendah semua, baik SMP 3 ataupun SMP 10. Ya, that consistent.
Tapi SMP 3 tinggi nilainya, terlalu gampang soal yang dibuat, SMP 10 terlalu sulit. Jadi banyak yang salah. Nah, itu berarti your test is not reliable. So that's why in quantitative research you need to test the reliability first. Yang penelitian kuantitatif dites dulu reliability soal. When you take misalnya test itemnya ada 20 multiple items. So you must test the reliability. Gunakan apa? Chrombatch alpha misal, ya kan? And then you implement it, ya, and then you see, oh, 0,001. Ya, kalau dia di bawah 0,05, it's mean reliable. If it is more than 0,05, it's not reliable. So you must adapt lagi tes itemnya, soalnya diganti, pilihan jawabannya diatur ulang, ya. So this is what we call as reliable. So it means, ya, orang di Palembang, orang di Jayapura dikasih soal yang sama konsisten. Kalau rata-ratanya 60, di sana 62 atau 58, ya sama berarti. Ya, ujian nasional itu kan dulu, ya, ujian nasional itu satu soal seluruh Indonesia. Before that, ya, our ministry, ya, they implement the try out, ya kan. Jadi mereka memilih secara random sekolah di setiap provinsi untuk tes itu dulu, melihat reliability-nya tinggi atau rendah. Kalau dia rendah bagus, berarti di bawah 0,05, ya. So it means that, ya, the result of the test, ya, from different different location, ya, it is quite similar. Intinya mirip lah, dimanapun dites, soal yang sama, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, konsisten posisi soalnya, jawabannya. Ya, so this is what we call as reliability. Nah, in reliability we have student related reliability. Ya, student related reliability itu berhubungan dengan siswa. Ya, siswanya siapa? Seperti itu, ya. If it is soal UAS kelas 9, berarti kelas 9 itu SMP. If you give the item to 12 student, ya tentu tidak cocok, dia tidak reliable. Pasti jawabannya lebih gampang seperti itu, ya. Oke, okay. And then in reliability we have interrater, intrarater, ya. Ada, ya. Jadi kalau di penelitian kualitatif juga ada. Penelitian kualitatif ada namanya interrater, ada namanya intrarater. Ya. Rater reliability mean, ya, we have inter tuh berarti between two or more than two rater, ya kan, dua tiga orang yang berbeda. Makanya juri, ya kan, juri itu paling enak ganjil, paling enak. Jadi ketika keputusannya 1 lawan 2 kan udah putus, the decision is this is the winner. Tapi kalau dua, satu si A, satu si B, how can we decide who is the winner of that competition? Ya kan? Makanya kita butuh interpreter. Paling lemah, paling enak itu ganjil. 3, 5, 7. Ya kan? Sir, semakin banyak semakin baik. Ya, tapi jawabannya praktis tidak. Nah, oke. Baik lagi yang tadi, ya, praktis. If it is not practice, you consume, misalnya it cost more money for honor juri-jurinya, ya untuk apa? Berarti cukup 3 saja. Ya. Oke. Nah, interpreter reliability, ya, it mean that the score from two different raters or more, ya, it is inconsistent score the test possibly, apa ya, jadi yang kayak juri tadi, ya, kayak juri tadi. Jadi kalau dikasih grade, kalau dulu kita tes itu tidak boleh, misalnya gini kan, tiga, ya, tiga juri, ada namanya, kalau saya ngasih 50, si ibu itu ngasih 70, si bapak itu ngasih 80, kan jauh gapnya, ya. Makanya biasanya before the competition, before we assess, ya, the test taker, itu ada gap, ya, ada gap. Misalnya kita nggak boleh ngasih nilai kayak kita akreditasi kemarin, ya. Asesor itu nggak boleh ngasih nilai lebih dari 2. Kita skalanya 1 sampai 4. Misal asesor 1 ngasih 4, asesor 2 ngasih 1, itu kan 3 selisih nilainya, nggak boleh. So they must decide. They might decide which one. Bolehnya gimana? Misalnya 4, berarti saya boleh 2. Atau Bapak itu menurunkan dia ke 3, saya naik ke 2. Boleh. Ya. Itu tergantung keputusannya, tergantung instrumen. So, by doing this, ya, you
apa ya? You control the reliability. Kan beda nanti. Kalau saya dikasih 4, teman saya ngasih 1 kan jauh. Bedanya 3. Tentu pasti bias. Ya, tapi kalau kita kasih tidak boleh lebih dari 2 misalnya. Jadi si Bapak A mengasih nilai 4, saya harus di 2 kalau mau nolong orang itu. Atau diturunin, Bapak itu turun ke 3, saya turun tetap di 1 juga boleh. Ya, kalau akreditasi kemarin dia nggak boleh kasih lebih dari 2. Ya, kan 2 raternya kemarin, 2 asesor kalau kita bilang, assessment kan, asesor namanya. Jadi Prof, sorry, Doktor siapa saya lupa ya, asesor 1 dari Jogja, asesor 1 dari Banten, dia kan masing-masing jalan memberikan penilaian. So this is supaya netral ya. Kalau dia orang kampus kita kan nggak netral, atau dia orang Sumbaksel, ya nggak netral. Makanya asesor itu dia di luar pulau. Kalau dia domisili dosen Palembang, dia nanti paling ke kampus-kampus lain yang di luar Sumsel, ya, neutrality ya. Jadi sama ketika dia memberikan nilai, ya, ada guideline-nya. Jangan kasih lebih dari 2, ya kan? Jadi harus dipertimbangkan. If there is happen kan nanti dikoleksi ya, nilainya akan dikolek sama-sama. Oh ternyata ada 4 sumber indikator yang masih terlalu jauh gapnya. So the assessor must sit together and then decide. Kamu yang turun atau saya yang turun? Atau kita ambil nilai tengah-tengah. Nah gitu ya. Nah this is what we call as interpreter. Ya. So by doing this, ya, it can control the reliability. Ya. So you control the minimum reliability score ya. And then we have ya, intra rater reliability ya. This biasanya langsung ke pribadi raternya sendiri. Satu orang saja boleh ya. Jadi satu orang saja. Saya guru kelasnya saja. Ya, boleh satu orang saja. Itu namanya intra rater ya. Okay. And then next we have test administration reliability. It is the apa namanya? eh, faktor X ya. Faktor X itu faktor di luar ya. It's mean that when you take the test, the place must be convenient. Kelas yang tidak ada AC sama kelas yang ada AC tentu berbeda secara emosi peserta, ya kan? Nggak nyaman, kepanasan. Pernah kan kita tes tes masuk kampus, AC-nya nggak ada, kepanasan, SNPTN misalnya, for example. Ya, this is included in administration. Atau soalnya terlalu tebel, ya kan? Secara psikologis sudah mengganggu peserta, test taker. Atau kursinya bunyi-bunyi. Setiap nulis esai, nyit, 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 nyit. Nah, itu inconvenience juga, tidak nyaman. Ya, so in this test administration reliability, it is related with X ya. Faktor X means outside the test itself or outside the assessment itself. Sifatnya eksternal. Ya, misal ruangan terlalu gelap seperti ini misalnya kan nggak nyaman untuk tes, mata sakit misalnya, atau terlalu dingin, terlalu panas ya, kursi yang berdecik-decik tadi ya, atau pena kita yang tidak sesuai, harusnya pakai pensil kita isi pakai pena ya. That's what we call as test administration reliability. Okay, and then we have validity ya, material from YOSI ya. Valid mean appropriate, mean it is meaningful ya. Jadi valid itu jelas ya, kemudian memiliki makna seperti itu ya, valid ya. Kebenarannya itu bisa diterima, universal ya, valid. Nah, itu namanya valid ya. Nah, in this validity we have three ya. Actually we have three common validity. Utamanya itu ada 3 atau 4 ya. Kita pertama punya content validity. Content validity ya means ya, content validity itu artinya adalah you measure the content ya, isi pelajaran kalian tentang reading ya. Berarti kalau reading, berarti yang diujikan ya cara strategi membaca, maybe scanning, skimming, kemudian implied meaning ya, ataupun sinonim antonim ya, masih nyambung dengan reading. Tapi tesnya reading yang diujikan misalnya strukturnya lebih utama.
So your test is not valid ya in order to see the content of reading testnya misalnya ya. Nah, valid itu dikatakan valid kalau dia yang empat kriteria tadi. Kalau dia content validity berarti dia menguji apa isi materi yang disampaikan tadi. Ya, kalau kalian ngambil tes TOEIC, kalian sudah bimbel 2 minggu tes TOEIC, kemudian di akhir pertemuan tes TOEIC. Nah, itu kan content validity dia berarti. Dia menguji apa yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Ya. Nah, in this content validity ya, biasanya sama ya, kayak ujian harian itu, sorry, ujian harian masuknya nanti ke kriterion ya. And then we have kriterion ya, mana tadi? We have criterion, oh sorry, before criterion validity, in content validity we have two different testing ya. Ada namanya direct testing and indirect testing. Ya, direct testing involve the test taker in actually performing the target task. Jadi kalau direct testing itu maksudnya apa yang diujikan itu adalah apa yang dia pelajari. Itu namanya direct testing. Meanwhile, ya, indirect testing itu ya, indirect testing itu bukan eh, apa? Bukan yang diujikan kontennya. Kalau kita di reading ya, sinonim, antonim itu masuk ke dalam reading. Nah, kalau indirect testing itu mungkin sambil kita lihat itu kita ngelihat eh, punctuation-nya. Misal dari tulisan orang tersebut. Itu kan bukan yang kita ujikan sebenarnya ya. Makanya disebut dengan indirect testing. Ada direct testing, ada indirect testing. And then we have criterion validity. Kalau di sini criterion related evidence. It is based on the objective or the criteria. Bisa kriterianya siswa mampu menggunakan kalimat simple past tense dengan benar. Nanti ada ulangan hariannya after the learning process. Ada. Dicoba, benar nggak dia bisa simple present tense atau simple past tense tersebut. Ya, karena itu kriterianya. Kalau kriterion itu based on the indicators of the learning objectives-nya ya. Jadi apapun itu nanti tinggal dilihat. Kalau kalian menguji kemampuan siswa menggunakan percakapan transaksional, misal speaking yang diujikan, ya, speaking yang diujikan. Berarti nanti percakapan transaksional itu yang diujikan yang seperti apa? Ya, oh mampu bertanya, mampu merespon, mampu mengucapkan selamat tinggal, mampu menunjukkan arah misalnya direction. Kan ada kan kalau kita di RPP itu kan siswa mampu menjelaskan direction in English. Jadi kita lakukan kriterion itu untuk meningkat dia bisa nggak jelasin direction, ya itu namanya kriterion, ya kriterion validity. Dari kata kriteria, kriterion itu tunggalnya, kriteria itu jamaknya, ya. In this criterion validity, we have concurrent validity and then the predictive validity. Ya, apa itu concurrent validity? Ya, concurrent validity itu adalah performance apa eh, perilaku yang dilakukan oleh test taker yang mendukung kegiatan tesnya seperti itu ya. Jadi misalnya kita melihat simple past tense tadi, ketika diujikan dia menunjukkan test taker itu mampu betul menggunakan simple past tense positif, negatif, tanya. Berarti dia masuk ke concurrent validity. Nah, lawannya predictive validity, menganalisa, merencanakan ataupun memprediksi. Nanti ke depannya anak ini bakal dikasih simple past continuous bisa nggak? Oh, ternyata bisa. Itu namanya predictive, ya. Validity itu masuk ke dalam criterion validity. Makanya kan kalau di dalam soal-soal tes simple past tense, tapi terkadang materinya simple past tense ada soal-soal satu dua soal yang di luar simple past tense, misalnya penggunaan past continuous atau past perfect di dalam soal tersebut. Itu untuk apa? Semata-mata untuk prediktif, ya. Jadi dia pengen melihat suatu saat nanti ke depannya anak ini dikasih dengan pola soal yang sama dari past tense diubah sedikit menjadi past continuous, dia ngerti nggak gitu ya. Oke, okay. And then we have construct validity ya. Sorry. Ya, dari kata construct ya. It's mean this is constructed ya, based from the theory, hypothesis or model seperti itu ya. Jadi didasari oleh model ataupun hipotesis. Ya, misalnya
Hipotesis itu kan masih praduga seperti itu ya, belum tentu benar seperti itu ya. This is actually not empirically tested ya. Jadi sebenarnya construct validity ini belum secara apa? Secara langsung belum bisa diuji kebenarannya seperti itu ya. Tapi terkadang dia sifatnya kebalik. Kalau yang content validity and criterion validity itu sifatnya ke depan. Nah, kalau content validity dia pola pikirnya mundur dulu seperti itu. Jadi kita melihat kalau yang tadi kan kita menguji simple past tense, sudah diajarkan simple past tense-nya, anaknya bisa misalnya ya. Nah, kalau yang ini itu dia membuat hipotesis dulu. Kira-kira anak kelas 3 SMP dikasih langsung past perfect tense, bisa enggak kira-kira? Nah, dia buat content validity-nya ya. Dia assess content validity apa? Construct validity-nya ya. Jadi dia bangun materi, bangun tes, nanti baru diujikan. Jadi makanya hasilnya bisa bisa fail, bisa juga sukses seperti itu. Makanya dia sifatnya lebih ke teori, hipotesis, or model. Ya, ini construct validity. Ya, jadi dari kata construct, membangun seperti itu ya. And then we have consequential validity ya. Ini tidak termasuk validity yang utama ya. Yang utama tadi ya, ini masih masuk sebagai tambahan. Jadi yang utama itu biasanya content validity, criterion validity, phase validity, and then yang tadi yang terakhir construct validity itu yang utama validity. Kalau consequential validity ini termasuk jarang ditemukan seperti itu ya, jarang juga dipakai seperti itu ya. Consequential validity encompasses all the consequences ya of the test. Jadi dia melihat hasil atau dampak dari sebuah tes ya. Makanya dibilang di situ consequences ya, konsekuensi, dampak. Misalnya di situ dia melihat akurasi dari soal ya. Kenapa nilainya bisa rendah semua? Apakah terlalu sulit, terlalu gampang? Apakah pilihan gandanya itu terlalu mirip-mirip? Ya, itu kan berbahaya ya. Jadi dia melihat konsekuensi dalam pelaksanaan tes. Nah, bukan cuma pilihan ganda ya. For example, interview. Ya kan itu akan dilihat ya. Karena beda interview one on one and then interview group itu juga beda. Kalau one on one, kalau yang mewawancara itu adalah bos kita kan nggak bisa ngomong bebas. Tapi kalau wawancaranya grup, mungkin kita lebih relax karena ada teman-teman yang lain menghadapi bos kita, for example, ya kan? Nah, dia di consequential validity ini dia melihat dampaknya dari jenis tes, ya. And then we have last ya, phase validity ya. Phase validity itu dari kata apa ya? Melihat bagaimana kesiapan ya, bentuk dari ilmu yang dipelajari seperti itu ya, dengan bisa ditunjukin gini loh ya. Face validity itu dia harus dengan kata yang familiar. Kalau kita ngajalin simple present tense, ya kalimatnya yang mirip dengan simple present tense atau yang menunjukkan materi simple present tense seperti itu. Kemudian di situ juga a test clearly doable. Doable itu bisa dilakukan, ya. Jadi soalnya 40 soal, waktunya 30 menit, masuk akal. Masih masuk akal. Tapi kalau 40 soal, waktunya 10 menit, ya mungkin terlalu singkat. Berarti dia tidak doable. Ya. Tidak doable. And then item are clear and uncomplicated. Jelas. Ya, jelas dan tidak rumit. Boleh nggak, Sel, kalau di SD SMP itu ada namanya word puzzle. Ya, word puzzle tuh masuk juga tuh. Enak kan? Kalau anak-anak kecil word puzzle, kata-kata sederhana mungkin dia bisa. Ya. Ya mungkin cuma horizontal atau vertikal saja. Ya. Tapi yang sifatnya serong kiri serong kanan mungkin anak SD belum bisa, ya. Masih apa complicated bagi mereka. Atau kata-katanya yang panjang di dalam puzzle tersebut. Misalnya puzzle-nya 40 kali 40 kotak. Nah, bingung dia. Itu anak SD. Tapi kan kalau dia 10 kali 10 masih doable, ya. Jadi tesnya itu sifatnya tetap harus doable and uncomplicated. And then direction. Nah, ini yang sering lupa sama guru kita itu adalah
direction. Petunjuk pengerjaan soal, petunjuk tes. Kan makanya kan kalau UN itu peserta diharapkan hadir 1 jam sebelum kelas dimulai. Kalau sekarang tes online, misal TOEFL, peserta menyiapkan 2 gawai, 1 laptop. Kenapa? 1 pakai untuk tes, 2 kamera kiri kanan. Instruksinya must clear ya. Jadi direction. Kalau kalian menguji speaking, clear juga. Topiknya apa? Yang diujikan dalam speakingnya apa? 5 component of speaking atau 3 component of speaking? Dijelasin. In this test, you are going to test with 5 component of speaking by Brown. Misal, di situ ada fluency, accuracy, vocabulary, mechanics, misalnya. Ya, disebutin. Jadi orang yang akan tes itu dia tahu mau cari nilai di mana gitu loh. This test, ya, misalnya time-nya berapa? Ya kan? 30 minutes misal. Atau every student misalnya have 5 minutes to explain misalnya ya. Jadi harus clear ya. Nah, ini yang biasanya kurang di kita itu rata-rata direction-nya yang tidak ada ya. Kalau pilihan ganda kan enak. Cross ya kan? The option atau fill the blank-nya itu ya. Bisa. Kan enak atau underline the word misalnya. Boleh. Ya kan? Clear. Maksudnya itu jelas. Jelas itu artinya from the start of the test until finish of the test. Misal, tinggalkan soal di meja. Tinggalkan jawaban di meja. Sudah, sampai itu tuh harus clear. Ya. That's direction. Ya. And then tasks that relate to their coursework, ya. Sama, face validity itu harus menunjukkan content validity. Ya. Apa yang diujikan itulah materi yang kalian pelajari sebelumnya. Ya, namanya content validity ya. And then difficulty, ya ada tingkat kesulitan, ya. Jadi tingkat kesulitan itu bukan semata-mata you make the item in the difficult level misalnya. Sulit, ya, nggak bisa ya. Jadi ada levelnya. Nah ini saya tidak ada yang bertanya tadi. How, ya, as a teacher, ya, in the future how we make, ya, the test item based on the difficulty of the test. Gimana kita tahu tes itu ini pas untuk siswa, gampang, ini sedang, ini sangat sulit. Nah, gimana coba? Nah, tadi nggak ada bertanya, ya kan? Gimana kita sebagai guru, kalian sebagai guru tuh tahu soal ini terlalu mudah, soal ini terlalu gampang, soal ini terlalu sulit. Oh, ini pas. Nah, sebagai guru kita harus tahu, ya. Ini berhubungan dengan content validity nanti, ya. Materi kita itu kan harus tahu. Kalau saya kasih soal yang sulit-sulit semua, salah berarti saya. Otomatis nilainya rendah. Atau yang gampang-gampang semua, otomatis salah juga saya sebagai guru. Ya. So as a teacher later in the future, you must know ya, which one is difficult, which one is easy. Ya. Jelas itu. Malahan kalau di TOEFL itu dia sifatnya escalated. Nomor 1 sampai 50, dia progresif. 1 itu yang paling gampang. 2 terus sampai ke 50. 50 yang paling sulit. Grammarnya kayak gitu juga. Listeningnya kayak gitu juga. Escalated ya. Makin ke angka besar, makin tinggi tingkat kerumitannya. Ya. Sir, gimana kalau diacak-acak, Sir? Boleh nggak, Sir? Mudah, sulit, mudah, sulit, mudah, sulit, mudah, sulit, 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 mudah, 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 sulit. Nah, for example. Boleh nggak ya? Boleh-boleh saja. Lagi-lagi balik ke tujuan tesnya buat apa? Ya kan? Tujuan tesnya buat apa? Ya, apa yang kalian mau lihat dari tes tersebut? Oke. And then next prinsip authenticity. Dari kata authentic, ya. Authentic mean, ya, it is the language must be natural as possible, ya. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu bahasa sosmed misalnya ya, tesnya ya. Natural. Kalau kalian menguji tentang percakapan depan kasir, ya berarti must be using natural language, ya kan? Tidak ada kita di depan kasir, hello, my name is,
can me akan introduction myself, kan enggak sesuai kontennya, ya kan? Tapi kita gunakan yang sesuai, ya, based on your learning objective, ya. And then contextual, contextual itu sesuai konteks, ya, sesuai konteks. Kalau dia misalnya speaking in front of the class, ya, berarti kan jangan masuk juga yang transaksi yang di depan kasir tadi misalnya. Jadi contextual. And then the topic must be meaningful, relevan maksudnya, ya. Jadi topik itu relevan, ya. And then if there is a task, ya, the task must be correlated with real world. Maksudnya itu tugas-tugasnya itu sesuai dengan tuntutan dunia gitu loh, ya. Jangan yang sifatnya abstrak, ya. Abstrak. Ya termasuk ke dunia itu gimana saja, kayak tambah-tambahan itu kan sering kita lihat soal. Budi berangkat dari titik A menggunakan motor dengan kecepatan sekian. Menuju titik B sekian. Itu kan real world. Ibaratnya kalau kalian keluar dari kelas, ditanya orang seperti itu bisa jawab. Ya, real world. Ya. Kalau kalian ke luar negeri pakai English and then you asking for direction, what are you gonna to do misalnya? Sir, excuse me, can I go to bla 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 bla? Can you show me the direction bla 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 bla? Ya kan? Jadi itu kontekstual namanya, ya. And then we have was back, ya. Was back, ya. Was back itu adalah the effect of the test, ya. The effect of the test, ya. The way how the student prepare themselves before the test. Ya kan, makanya kita sering melihat sebelum tes itu, ya, persiapan kita membaca dulu, membaca ulang materi. Namanya saja was back. Apa itu was back? Was dan back, ya kan? Kayak mencuci ulang kayak gitulah, ya. Jadi kan sebelum kita ujian kan pasti kita menghafal dulu, reading, rereading, itu adalah was back, ya. Prinsip juga itu was back. Jadi uh, by giving the test, kayak kita ya, minggu ke-8 UTS, minggu ke-16 UAS. Jadi nanti pas di minggu ke-7 tuh udah mikir kali ya, oh minggu depan tuh ujian. So I must prepare myself. Ya, materi kita untuk UTS bab 1 sampai bab 7 ya. So you reread chapter 1 until chapter 6 atau chapter 7. Makanya itu disebut dengan was back. Ini berhubungan dengan preparation of the test taker, persiapan oleh siswa-siswanya, ya. Oke, ya. Nah, this five principle, ya, actually untuk assessment boleh, ya, lima-limanya diterapkan seperti itu, ya. But, ya, actually you need to understand very well about validity and reliability. Harus banget itu, ya. Because next semester you are going to write down your thesis. In thesis tentu ada validity and reliability. Jadi untuk assessment ada 5 komponen ini assessment. Tapi kalau untuk research 2 itu harus paham betul. Ya, paham betul itu artinya adalah kalian